Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di video materi kuliah pengauditan. Baik, pada video ini kita mulai akan membahas sedikit, jika pada video sebelumnya lebih banyak ke konsep teori pengantar ya tentang apa itu audit dan juga hal-hal yang apa itu audit, hasil audit itu seperti apa, dan mungkin hal-hal yang bersifat konsep ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan baru mulai kita akan mulai membahas tentang starting point atau awal tentang apa sih yang dilakukan oleh auditor atau hal apa sih yang ingin dijawab atau diketahui oleh auditor ketika ia melakukan audit. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu yang disebut sebagai tujuan audit atau asersi audit. Di akhir video, selain tujuan audit juga materi ini akan membahas tentang gambaran umum tahapan atau proses audit sehingga dapat menjadi gambaran bagi teman-teman terkait dengan apa saja sih yang dilakukan oleh auditor ketika mereka melaksanakan audit. Oke, ini topik yang akan kita bahas ya, asersi manajemen, pernyataan manajemen yang menjadi basis tujuan spesifik dari auditor, lalu gambaran tentang proses audit. Baik, tujuan audit dan asersi ya. Jadi jika kita bertanya tentang tujuan umum audit itu apa sih? Nah, tujuan umum audit itu adalah menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Jadi jika misalnya menurut auditor laporan keuangan itu sudah wajar secara material, jadi jika ada pun kesalahan atau yang tidak wajar itu kecil, nah berarti auditor bilang it's okay, it's good, sudah wajar, maka auditor memberikan opini yang paling tinggi, opini standar. Dan tapi jika misalnya ada yang tidak wajar, berapa banyak tidak wajarnya, maka opininya akan dimodifikasi, modified opinion. Detail tentang opini audit itu, opini auditor itu sudah disampaikan di video yang lain ya. Jadi ini tujuan utama auditnya. Nah, sekarang itu kan tujuan utama auditnya. Nah, untuk membantu apa ya istilahnya, untuk membantu teknisnya di lapangan, auditor itu memiliki tujuan yang khusus ya. Jadi untuk setiap prosedur audit yang dilakukan, mereka memiliki tujuan-tujuan khusus, tujuan yang teknis, technical, yang tujuan yang aplikatif di lapangan. Nah, tujuan aplikatif itu sendiri disusun berdasarkan asersi. Jadi asersi apa yang diaudit, maka tujuannya disesuaikan berdasarkan asersi tersebut. Nah, asersi itu apa sih? Nah, asersi itu bisa dilihat di sini. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung pada laporan keuangan. Pernyataan ini bisa bersifat implicit maupun eksplisit. Contohnya apa? Contohnya di laporan posisi keuangan ada tulisan plan assets senilai 150 juta di laporan posisi keuangan bagian aset. Secara implisit itu berarti ada manajemen menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu pada tanggal laporan keuangan tersebut, perusahaan benar-benar memiliki mesin dan pabrik senilai 150 juta. Jadi ketika muncul di laporan keuangan, setiap data, angka yang di laporan keuangan itu sebenarnya merupakan asersi manajemen. Yaitu asersi berarti manajemen menyatakan bahwa saya memiliki aset sebanyak yang tercantum. Saya memperoleh pendapatan dalam 1 tahun sebanyak yang tercantum dan sejenisnya. Nah, itu adalah asersi manajemen. Nah, berdasarkan setiap akun tersebut, itu secara implisit manajemen menyatakan beberapa hal. Nah, berdasarkan hal-hal yang dinyatakan itu, berdasarkan asersi tersebut, auditor lalu bisa menyusun tujuan spesifik, tujuan aplikatif yang menjadi panduan ketika auditor melakukan prosedur audit di lapangan. Nah, ini fondasi ya. Fondasi karena dengan mengetahui asersi apa saja
yang diperlukan, asersi apa saja yang akan diaudit oleh auditor ngerti. Oh, nanti kalau misalnya ada aset 150 juta, ini ada asersi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan ada 5 asersi, berarti ada 5 tujuan audit spesifik, tujuan audit khusus aplikatif yang harus saya lakukan. Nah, karena saya punya 5 tujuan, berarti saya butuh prosedur apa begitu. Nah, itu panduan bagi auditor ketika mereka merencanakan apa saja sih yang harus dia lakukan ketika dia akan mengaudit. Nah, baik, ketika kita bicara tentang asersi manajemen yang utama, ini ada 5 asersi ya, 5 asersi manajemen yang utama. Asersi nanti bisa dispesifikkan berdasarkan akun, tapi kalau laporan keuangan secara umum, utamanya itu ada 5 asersi utama. Pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Nah, jadi ketika di laporan keuangan itu muncul ada tulisan misalnya total aset adalah 320 juta. Nah, itu berarti secara secara tidak langsung implisit perusahaan menyatakan 5 hal ini, yaitu yang pertama menyatakan bahwa betul-betul ada aset senilai tersebut. Misalnya tadi nilainya, mohon maaf, misalnya ada di laporan keuangan ada aset 350 juta, total aset 350 juta, berarti manajemen menyatakan bahwa betul ada aset yang dimiliki manajemen sebanyak 350 juta. Nah, terus misalnya ada utang 120 juta, berarti betul ada utang banyak 120 juta. Lalu ada penjualan misalnya 1M, betul ada penjualan 1M, berarti manajemen menyatakan bahwa betulan ada nilai-nilai yang tercantum ini, begitu. Nah, sehingga itu asersinya. Nah, kemudian kita sebagai auditor, akan muncul pertanyaan yang menjadi paduan untuk auditor yang audit. Nah, kita sebagai auditor itu harus skeptis kan. Auditor dia akan bertanya, loh, oke, berarti di sini adalah laporan keuangan ada total aset 350 juta, ada utang 120 juta. Maka saya akan bertanya, apakah benar nih bahwa beneran ada aset senilai segini dan utang senilai segini pada tanggal laporan keuangan. Nah, ini seperti itu. Jadi dengan contoh dengan panduan asersi itu, maka auditor bisa membuat pertanyaan, hal apa yang ingin auditor jawab, tujuan apa yang ingin dilakukan auditor ketika dia ngecek laporan keuangan. Nah, dengan adanya setiap asersi ini akan dapat menciptakan panduan untuk auditor, panduan bagi auditor untuk melaksanakan prosedur secara spesifik. Lalu misalnya kelengkapan. Nah, ketika ada tulisan aset 350 juta, berarti secara implisit manajemen bilang ini semua aset yang saya punya sudah masuk di 350 juta. Tidak ada aset lain di luar 350 juta tersebut. Maka saya sebagai auditor kan bertanya, beneran nih sudah semua? Saya cek, jangan-jangan ada yang kelewatan, jangan-jangan ada aset yang belum masuk, atau utang. Nah, biasanya perusahaan cenderung menyembunyikan utang ya, biar utangnya nggak tinggi-tinggi begitu. Maka dia nanti akan ada utang 120 juta. Nah, auditor yang bertanya, beneran sudah lengkap nih utang 120 juta? Yang di laporan keuangan jangan-jangan ada utang lain yang belum masuk. Sehingga auditor pun akan mencari adakah utang-utang lain yang belum tercatat. Nah, begitu. Jadi dengan adanya asersi, auditor membuat pertanyaan atau tujuan apa yang dia tuh mau ngapain, maka dia dapat mendesain kira-kira produk apa desain kira-kira prosedur apa bagi saya untuk ngecek untuk memenuhi tujuan tersebut. Itu. Oke, hak dan kewajiban. Nanti detailnya kita akan bahas di selanjutnya ya. Saya akan bahas detailnya di yang slide selanjutnya. Nah, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan. Ini ya penjelasannya sudah tercantum di sini. Baik, ini kan laporan keuangan secara keseluruhan. Cuman seperti yang saya bilang itu kan itu dapat menjadi basis ya bagi auditor untuk membuat pertanyaan audit atau tujuan spesifik
audit untuk setiap akun. Ya, setiap akun itu apa sih yang mau dicek? Pertanyaan apa yang mau dijawab oleh auditor? Oleh karena itu, supaya aplikatif, langkah yang dapat dilakukan adalah kita menentukan asersi untuk setiap akun. Ya, setiap akun itu ada asersi apa saja yang ada di dalamnya. Pertanyaan apa saja yang harus dijawab. Nah, kalau kita bicara per akun, itu asersinya agak geser dibandingkan yang di sini kan keseluruhan nih. Ini asersinya agak beda sedikit ya. Jadi untuk akun-akun yang bersifat transaksi, yaitu akun-akun yang di laporan laba rugi, asersinya ada 5. Agak beda sedikit, yaitu pertama asersi keterjadian atau occurrence yang di sini ya, yang occurrence ini. Kalau ini kan existent occurrence, kalau yang transaksi yaitu pendapatan, penjualan, beban, biaya, itu masuknya yang occurrence-nya. Nah, keterjadian atau occurrence, kelengkapan atau completeness tadi sudah dibahas, lalu akurasi itu serupa dengan valuation allocation ya, akurasi, cut off dan klasifikasi. Nah, saya bahas satu-satu. Nah, keterjadian ini berarti ketika misalnya di laporan laba rugi ada, saya bahas kilas, nanti akan ada contoh detailnya ya di sini ya. Contohnya misalnya perusahaan di laporan keuangan ada tulisan HPP atau cost of goods sold senilai 120 juta. Berarti dia bilang bahwa betulan penjualan yang terjadi ini, barang-barang yang terjual itu total cost-nya adalah senilai tersebut. Betul-betul terjadi. Berarti penjualannya betul-betul terjadi, penjualan betul-betul terjadi sehingga HPP-nya betul-betul ada. Nah, jadi intinya keterjadian ini bilang dengan ada asersi terjadian ini bilang bahwa nggak ada penjualan fiktif, nggak ada HPP fiktif. Nah, intinya seperti itu. Oke, yang kedua kelengkapan. Jadi ketika di akun itu tercantum suatu nilai, berarti secara implisit manajemen bilang ini nggak ada transaksi lain yang belum catat nih. Semua transaksi udah masuk. Nah, maka sebagai auditor saya akan bertanya, untuk HPP misalnya saya akan ngecek, ada nggak HPP yang belum tercatat? Ada nggak penjualan yang belum tercatat dan HPP-nya ada yang kelewatan nggak? Nah, itu spesifiknya auditor. Yang ketiga akurasi. Akurasi terkait dengan nilainya. Sudah benar nggak nilai yang tercatat itu? Apakah HPP yang dicatat untuk setiap penjualan sudah akurat belum? Jangan-jangan misalnya metodenya perusahaan bilang metode pakai metode FIFO, ternyata salah. Ada satu transaksi salah nyatet pakai metodenya rata-rata. Berarti harus dicek lagi. Berarti akurasi itu terkait dengan nilai yang dicatat. Apakah nilainya sudah betul atau belum? Nah, cut off. Nah, cut off ini khusus hanya untuk asersi akun transaksi saja. Jadi hanya untuk akun laba rugi. Jadi cut off ini bilang bahwa pendapatan itu sudah dicatat di periode yang benar. Nah, biasanya masalahnya kalau mepet-mepet akhir tahun atau awal tahun nih, contohnya penjualan. Misalnya ada penjualan terjadi akhir tahun, 31 Desember pagi. 21 Desember pagi perusahaan terima pesanan order dari pelanggan, perusahaan kirim barang ya, barangnya on the way, barangnya on the process, terima orderan, barangnya sudah ready, sudah siap gudang, cuman belum dikirim karena udah sore, udah selesai prosesnya, udah mau tahun baru, 1 Januari kan tahun baru ya, saya lihat barang belum dikirim, barang baru dikirim tanggal 2 Januari. Jadi barangnya sudah ready tanggal 31 Desember 2019 misalnya, tapi barangnya belum dikirim, baru dikirim 2 Januari 2020. Nah, maka yang benar barangnya itu seharusnya penjualannya itu seharusnya dicatatnya tahun 2020. Jika misalnya perusahaan nyatat 2019, maka salah. Nah, sehingga ke setiap transaksi laba rugi, setiap transaksi pendapatan, setiap transaksi biaya, auditor tuh hati-hati. Ini benar nggak nyatetnya tahun 2020? Jangan-jangan transaksi tahun 2020 harusnya nyatetnya 2019 atau kebalikannya, yang sudah transaksi yang 2019 catatnya tahun 2020. Jadi kita harus hati-hati. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah sudah dicatat akun yang benar atau belum. Nah, misalnya ada transaksi pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga dicatatnya di pendapatan sewa, misalnya ada pendapatan bunga dari investasi misalnya, tapi dicatatnya salah masuk di pendapatan sewa. Sama-sama pendapatan sih, tapi karena beda akun kan bisa signifikan berbeda terhadap
analisis investor, sehingga harus hati-hati terkait dengan hal tersebut. Nah, itulah 5 hal yang harus dicek oleh auditor ketika dia mengaudit untuk akun yang transaksi, yaitu berarti akun yang masuk ke laporan laba rugi. Yang kedua adalah asersi terkait dengan saldo, berarti adalah akun-akun yang masuk di laporan posisi keuangan. Berarti ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Nah, untuk akun-akun saldo itu ada 4 asersi yang harus diperhatikan. Asersi yang pertama adalah keberadaan. Jadi kalau yang transaksi itu occurrence-nya yang diambil, yang relevan untuk transaksi. Kalau yang saldo itu yang existence-nya. Jadi untuk existence, keberadaan sama seperti keterjadian. Jadi kalau saldo itu fokusnya adalah kita mau ngecek apakah semua aset, semua liabilitas, semua ekuitas itu benar-benar ada atau enggak. Dengan kata lain, ada yang fiktif apa enggak, atau ada yang jangan-jangan di catatannya ada tetapi di kenyataan fisiknya tidak ada. Misalnya Asep bilangnya punya bangunan senilai 100 juta di Sleman, ternyata setelah dicek bangunannya enggak ada, atau bangunannya ternyata sudah ambruk, sudah bukan bangunan lagi, sehingga sudah bukan sudah tidak ada fisiknya. Nah, itu fokus untuk yang asersi keberadaan. Nah, untuk kelengkapan juga sama seperti yang transaksi, berarti ngecek apakah nilai yang tercantum di laporan keuangan itu sudah lengkap semuanya, ada yang ketinggalan nggak? Jangan-jangan ada aset, jangan-jangan ada liabilitas yang ketinggalan belum dicatat. Nah, itu jadi itu yang harus diperhatikan oleh auditor. Asersi saja, asersi hak dan kewajiban. Ini khusus nih untuk saldo. Jadi kalau aset itu hak ya, masuknya lebih ke hak, kalau liabilitas itu kewajiban. Jadi begini contohnya, ada nilai persediaan sebesar 50 juta, itu di laporan posisi keuangan muncul ada nilai 50 juta. Nah, secara implisit perusahaan bilang ketika di laporan keuangan ada 50 juta, perusahaan secara implisit perusahaan bilang 50 juta ini sudah punya saya semua, sudah punya perusahaan semua, sudah hak saya sudah boleh menjual 50 juta ini. Tapi ternyata dilala dari 50 juta itu ternyata ada 5 juta yang bukan punya perusahaan. 5 juta itu cuma titipan dari perusahaan partner misalnya. Jadi nitip di gudang ada 5 juta. Maka seharusnya 5 juta ini bukan hak perusahaan. Artinya apa? 5 juta ini harusnya dikeluarkan dari yang 50 juta. Jadi di laporan keuangan seharusnya persediaannya itu hanya 45 juta. Nah, itu hak. Ya, jadi ketika di laporan keuangan itu ada suatu nilai, misalnya aset 50 juta, maka perusahaan bilang, saya punya hak atas seluruh aset 50 juta ini. Maka sebagai auditor, saya akan ngecek pernyataan manajemen itu. Benar nggak 50 juta itu adalah haknya manajemen, begitu. Sama sebaliknya seperti kewajiban. Oke, selanjutnya ada penilaian dan alokasi. Penilaian dan alokasi ini sama seperti akurasi ya. Jadi kita bicara tentang nilainya. Jadi misalnya apakah nilai aset sudah dicatat dengan benar, aset dan kewajiban dan ekuitas sudah dicatat dengan benar atau belum. Jangan-jangan ada kesalahan metode perhitungan. Jangan-jangan ada kesalahan metode-metode yang digunakan untuk menghitung. Apakah misalnya menggunakan metode nilai wajar, apakah menggunakan metode cost atau depresiasi untuk aset, atau kalau kewajiban misalnya menghitung present value-nya sudah benar atau belum. Nah, itu fokus di yang ini, penilaian dan alokasi. Oke, yang selanjutnya adalah asersi pengungkapan. Jadi untuk asersi pengungkapan ini fokusnya di ini ya, pokoknya di laporan keuangannya, laporan lebih ke catatan atas laporan keuangan atau lebih ke informasi yang laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi misalnya di catatan atas laporan keuangan, misalnya apakah sudah sesuai dengan informasi yang sesungguhnya, seperti itu. Begini. Baik, ini contoh ya penerapannya. Jadi dengan adanya asersi ini, maka auditor dapat merumuskan pertanyaan yang dapat digunakan untuk memandu audit dia. Seperti itu. Nah, jadi dari asersi untuk satu akun ada asersi apa saja, dan asersi itu apa saja, itu auditor bisa merumuskan pertanyaan yang dapat menjadi panduan dia untuk ngaudit. Contoh yang ada di sini adalah kita nih pada 31 Desember 2017 perusahaan memiliki persediaan senilai 130 juta. Ini di laporan posisi keuangan ya. Ada tulisan persediaan inventory senilai 130 juta. Nah, untuk persediaan itu kan berarti saldo ya, berarti asersi saldo itu ada 4.
Ada existence, completeness, right and obligations, lalu valuation and allocations. Nah, itu ada 4 asersinya. Nah, sekarang dari 4 asersi ini kita bisa merumuskan pertanyaan yang dapat membantu auditor untuk ngaudit persediaan. Jadi auditor harus bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Nah, jadi dengan auditor membuat prosedur, cara-cara, bukti-bukti apa aja yang dia perlukan untuk dapat menjawab 4 pertanyaan ini. Apa saja pertanyaannya kita lihat ya. Yang pertama asersi existence. Nah, pertanyaan yang muncul untuk mengecek apakah asersi ini benar apa tidak adalah apakah persediaan yang dilaporkan pada laporan keuangan itu 130 juta ini benar-benar ada di gudang perusahaan enggak? Ini benar-benar ada secara fisik atau tidak? Selanjutnya, kelengkapan. Kelengkapan berarti pertanyaan yang perlu dijawab oleh auditor untuk ngecek asersi benar atau tidak adalah apakah persediaan 130 juta tersebut sudah mencangkup semua persediaan yang dimiliki perusahaan. Ada enggak persediaan yang belum masuk 130 juta nih? Jangan-jangan bagaimana dengan persediaan yang ada di distributor? Jadi barang-barang yang sudah distributor enggak di gudang tapi masih dimiliki perusahaan. Sudah beneran masuk enggak ke nilai 130 juta ini? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab untuk bisa menguji asersi ini. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah persediaan senilai 130 juta tersebut sepenuhnya adalah hak perusahaan? Apakah ada persediaan pada nilai 130 juta ini yang belum menjadi atau sudah tidak menjadi hak perusahaan? Misalnya ada persediaan barang senilai 10 juta misalnya itu masih di gudang perusahaan tapi berdasarkan kontrak dengan pembeli itu sudah jadi punya pembeli, cuman pembeli bill and nitip dulu di gudang perusahaan, bill and hold perjanjiannya begitu. Nah, kalau seperti itu berarti barang itu seharusnya sudah bukan punya perusahaan. Kita ngecek nih apa 130 juta ini beneran punya perusahaan atau jangan-jangan haknya sudah pindah ke orang lain, atau jangan-jangan barangnya sudah ada tapi berdasarkan perjanjian itu belum menjadi punya perusahaan. Nah, perlu dicek itu gitu. Yang asersi terakhir, penilaian atau alokasi. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab auditor untuk menguji asersi ini adalah apakah nilai 130 juta tersebut yang ini adalah nilai yang tepat bagi persediaan perusahaan. Bener nggak 130 juta ini? Metode penilaiannya sudah tepat belum? Perusahaan ini pakai FIFO atau average? Atau jangan-jangan perusahaan pakai LIFO? Nah, misalnya 130 juta ini LIFO, ya berarti tidak tepat. Karena standar akuntansi bilang harusnya pakai FIFO atau average. Berarti 130 jutanya harus diedit. Jika misalnya ternyata metodenya salah, tidak tepat, berarti harus menggunakan metode yang tepat, harus dibenarkan angka 130 juta ini. Ini pertanyaan digunakan untuk memandu auditor. Jadi auditor mencoba menjawab 4 pertanyaan ini, maka dia nanti akan mendesain, oh berarti saya harus ngecek ini, saya harus ngecek dokumen A, B, C, saya harus ngitung persediaan, metodenya pakai metode ini, harus seperti itu. Itu yang persediaan ya. Sekarang kita contoh yang asersi untuk transaksi. Perhatikan contoh ini. Pada Desember 2017, perusahaan melaporkan penjualan senilai 230 juta. Ini di laporan laba rugi muncul ya penjualan 230 juta. Nah, asersinya ada 5 asersi: keterjadian, occurrence, kelengkapan, completeness, accuracy, cut-off, dan classification. Nah, pertanyaannya untuk asersi yang keterjadian, apakah perusahaan benar-benar melakukan penjualan dengan nilai total ini 230 juta pada tahun 2017? Benar-benar melakukan penjualan 230 juta ini, beneran penjualannya terjadi semua nggak? Ada transaksi penjualan fiktif enggak? Jangan-jangan bilangnya 230 juta, ternyata yang 30 juta itu adalah fiktif dengan cara-cara tertentu. Nah, seperti itu. Biar fiktif supaya laporan keuangannya, laporan laba ruginya seolah-olah penjualannya naik seperti itu. Jadi dibuat transaksi fiktif. Perlu dicek. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan apakah penjualan senilai 230 juta tersebut sudah mencakup semua transaksi penjualan tahun 2017. Jadi ada nggak transaksi penjualan yang ketinggalan nyatetnya? Nah, gitu. Oke, akurasi. Nah, apakah transaksi penjualan tersebut sudah dinilai dengan tepat? Nyatetnya secara nilai sudah benar belum? Apakah diskon penjualan sudah dihitung belum? Sudah masuk belum? Kalau ada diskon sudah dimasuk atau belum? Atau jangan-jangan kalau pembayarannya berangsur, installment, sudah benar nggak cara ngitungnya?
Atau jangan-jangan ada misalnya perjanjian lain ya yang perlu dimasukkan sehingga merubah angka nilainya, sudah hitungnya sudah benar belum. Jadi ini lebih ke perhitungan ya, perhitungan pencatatan nilainya sudah sesuai atau belum. Nah, cut off. Nah, cut off berarti pertanyaannya yang ini, apakah seluruh transaksi penjualan yang ada di sini itu nyatetnya periode sudah tepat. Jangan-jangan dari 230 juta ini ada transaksi 5 juta yang harusnya dicatatnya 2018. Atau kebalikannya, jangan-jangan 2018 ada transaksi yang belum dicatat, maaf, ada transaksi dicatat 2018 padahal harusnya 2017. Nah, seperti itu. Dia sudah dicatat di tahun yang benar atau belum? Klasifikasi, apakah transaksi dicatat pada akun yang tepat? Adakah transaksi yang masuk angka sini 230 juta penjualan padahal seharusnya masuk pendapatan lain, misalnya ada penjualan tapi penjualan aset. Nah, penjualan aset kan seharusnya nggak masuk akun penjualan, beda. Sales itu berarti penjualan persediaan. Kalau penjualan aset itu berarti harusnya masuk lain, ada yang lain. Untung penjualan aset, gain on sales, beda akun, nggak boleh masuk karena akan mempengaruhi perhitungan rasio keuangan. Harus masuk akun yang berbeda. Nah, jadi kita ngecek nih, jangan-jangan 230 juta ini ada 6 juta itu dari untung penjualan aset. Nah, kalau seperti itu tidak boleh masuk ke 230 juta ini. Jadi harus pastikan ini sudah dicatat di akun yang tepat. Nah, itu untuk klasifikasi. Itu contoh penerapan asersi ya. Nah, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dapat memandu auditor. Jadi dia membuat susunan pertanyaan atau susunan ini boleh dalam bentuk pertanyaan boleh atau dalam bentuk tujuan lah. Auditor akan menguji apakah perusahaan benar-benar bla bla bla. Boleh dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk kalimat tujuan spesifik untuk setiap akun, itu boleh. Dengan adanya tujuan ini auditor dapat mendesain ya, dia prosedur saya mau ngapain aja ya. Nah, seperti itu. Saya butuh bukti apa saja, saya butuh dokumen apa saja, saya butuh ngitung apa aja. Dengan adanya seperti ini, bisa tujuan spesifik seperti ini dapat mempermudah auditor. Oke, kita coba menganalisis situasi berikut ya. Coba analisis situasi berikut. Kita lihat dari setiap situasi ini kira-kira asersi mana yang menjadi perhatian. Jadi dengan adanya deskripsi kondisi ini, asersi mana yang harus kita perhatikan begitu. Ini situasi ini akan ngaruh ke asersi mana lah begitu ya. Kita coba identifikasi. Yang pertama, PTA. Ini pertanyaannya, PTA melaporkan aset mesin senilai 200 juta dilaporkan pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016. Oke, berarti ini adalah aset mesin, berarti masuknya adalah saldo ya, asersi saldo. Oke, yang pertama ada 2 mesin senilai 30 juta. Dari total 200 juta ini ada mesin senilai 30 juta yang ternyata adalah mesin yang disewa dari supplier Z. Mesin ini hanya disewa selama 5 tahun dan tanggung jawab pengelolaan mesin ini sepenuhnya adalah pada supplier Z. Dengan kata lain, ada mesin di pabrik atau di gedungnya perusahaan yang itu bukan punya perusahaan, cuma nyewa. Nah, jadi belum bisa, harusnya cuma nyewa. Nah, ini kira-kira masuk ke yang mana? Oke, Bu masuk existence. Kurang tepat kalau existence. Existence itu berarti nilainya, kalau existence itu lebih ke fiktif ya. Jadi bilangnya 200 juta, tapi ternyata ada 30 juta itu ternyata barangnya nggak ada. Ini barangnya ada, beneran. Cuman barang itu bukan hak PTA, bukan hak dimiliki PTA. Jadi haknya cuma hak guna, tapi bukan hak memiliki. Padahal kalau 30 juta itu masuk ke laporan keuangan, berarti itu hak memiliki dan mengendalikan. Kalau misalnya PTA mau jual, bisa. Ini kan enggak, cuma nyewa, cuma pakai. Enggak bisa kalau tiba-tiba mau jual mesinnya. Sehingga ini berarti menjadi situasi ini menjadi perhatian auditor untuk asersi apa? RAIG ya. RAIG and obligations. RAIG and obligation. Mohon maaf, berantakan nulisnya. Oke, yang selanjutnya satu mesin senilai 18 juta dari total 200 juta ini ternyata sudah tidak digunakan sama sekali oleh perusahaan karena teknologi mesin tersebut sudah tidak relevan bagi perusahaan. Jadi ada mesin cost-nya 18 juta itu ternyata diketahui mesinnya sudah tidak berguna bagi perusahaan. Kira-kira salah ini ngaruh ke asersi mana? Oh, ini Bu ngaruh ke existence. Enggak, mesinnya kan ada, berarti bukan existence. Bu, berarti ngaruh ke rights and obligation. Salahnya para rights and obligation ini mesinnya beneran punya perusahaan, dikendalikan perusahaan. Kalau perusahaan mau jual mesin ini bisa kok, dia boleh, nggak masalah.
Itu bukan right and obligations ya. Bu, salah apa saja asersinya? Kalau kita lihat ya, ada ini asersi. Oh ini Bu, apa namanya, completeness. Kalau completeness nggak salah. Ini mesinnya udah masuk laporan keuangan kok. Ini mesinnya udah masuk laporan keuangan, berarti sudah benar completenessnya. Yang masalah ini adalah valuation and allocation ya. Kalau di sini valuation and allocation. Kok valuation and allocation? Jadi gini teman-teman, ini emang harus tahu teorinya ya, teorinya di sini. Jadi kalau suatu aset tetap itu masuk ke laporan keuangan, itu di situ nilai yang di laporan keuangan itu merepresentasikan nilai keuntungan, benefit yang dihasilkan mesin itu untuk perusahaan. Nah, jadi kalau mesin itu kan didepresiasi, seiring dengan depresiasi itu menunjukkan mesinnya dipakai terus oleh perusahaan sehingga makin berkurang. Cuman masalahnya ketika misalnya mesinnya masih 18 juta seperti di sini, tapi ternyata sudah nggak bisa dipakai untuk menguntungkan perusahaan, udah nggak bisa dipakai karena barang yang kalau pakai mesin itu produknya sudah nggak laku di pasaran. Contohnya misalnya perusahaan percetakan foto ya, punya mesin masih bagus, masih beroperasi, tapi mesinnya itu adalah mesin untuk mencetak foto ini ya, foto-foto dari yang masih pakai film. Nah itu kan sudah sangat minim pasarnya, sudah keuntungan dihasilkan sangat kecil. Kalau seperti itu yang terjadi adalah nilai mesin ini harusnya dikurangi, udah bukan 18 juta lagi. Jadi dia harus mengalami yang namanya impairment. Itu ada standar akuntansinya. Standar akuntansi kalau masih ingat di AKM 1 kayaknya, AKM 1 ada impairment atau penurunan nilai aset. Nah, karena itu ini masuk ke valuation and allocation, penilaian dan alokasi. Begitu. Oke, poin yang ketiga, perusahaan mencatat depresiasi mesin dengan metode double declining. Berarti perusahaan metode depresiasi ya. Metode depresiasi itu berarti kira-kira relevan untuk asersi yang mana ya? Relevan untuk asersi sama valuation and allocation. Nah, bedanya teman-teman, kalau yang ini impairment itu ngaruhnya ke fee. Yang bagian V-nya, valuation-nya. Kalau metode depresiasi, ini kan metode depresiasi itu ngaruhnya ke allocation-nya. Nah, Bu, saya nulisnya valuation aja gimana? Jangan, karena asersi itu jadi satu ya, valuation allocation. Jadi ditulis lengkap aja, valuation allocation, tetapi secara khusus mengaruh ke valuation. Kalau ini juga sama, valuation and allocation, tapi secara khusus berpengaruh ke allocation. Jadi ditulis asersi, kalau ada pertanyaan disuruh asersi apa, lebih baik dua-duanya begitu. Cuman kalau pilihan ganda mana yang lebih tepat, nah berarti sesuaikan. Bisa pilihan ganda cuma satu Bu, cuma ada valuation sendiri sama allocation sendiri, berarti pilih yang paling tepat. Nah, Oke, yang poin terakhir, perusahaan mencatat bahwa mereka memiliki sebuah mesin di pabrik Sumatera senilai 35 juta dari total 200 juta. Ternyata baru diketahui bahwa mesin tersebut hancur karena kebakaran hebat pada tanggal 10 Desember 2016 ya harusnya. Ini mohon maaf nih 2016 harusnya. Kebakaran hebat pada tanggal 10 Desember 2016. Jadi kira-kira masuk mana ini? Ini masuk existence ya, karena mesinnya 35 juta ini masih masuk 200 juta, tapi mesinnya udah nggak ada. Bukannya perusahaan bohong ya, apa namanya, dia bohong, bukan juga sih, karena perusahaan baru tahu sih kalau mesinnya ternyata sudah nggak ada. Kata kunci kan tidak ada berarti ke existence, kayak gitu. Nah, ini asersi existence seperti itu. Jadi situasi-situasi ini akan berdampak ke asersi yang mana. Oke, tadi yang saldo. Nah, sekarang kita lihat yang transaksi ya. Ini PTA melaporkan biaya reparasi dan perawatan mesin tahun 2016 senilai 120 juta. Nah, kita akan cek ini kena ke asersi mana saja situasi ini. Pertama, dari total nilai 120 juta, ternyata ada pengeluaran untuk reparasi mesin yang signifikan senilai 15 juta. Menurut standar akuntansi, pengeluaran ini selalu dicatat dengan menambahkan nilai aset tetap yang terkait mesin. Nah, jadi ini kan 120 juta kan masuk biaya, beban reparasi dan mesin tahun 2016. Padahal dari 120 juta ini 15 juta itu adalah reparasi yang menambah umur ekonomis aset. Nah, ini emang agak susah ya, karena teman-teman harus tahu standar akuntansinya, AKM. Saya nggak salah ingat AKM, aset tetap, itu ada yang bilang, standarnya bilang bahwa jika ada biaya reparasi yang menambah nilai aset, menambah umur ekonomis aset atau signifikan, itu harus dimasukkan ke
nilai aset tetap. Jadi harusnya ini bukan 15 juta, ini bukan debit beban reparasi kredit kas, tapi harusnya debitnya adalah aset tetap. Berarti ini masuk ke asersi mana, Bu? Nah, asersinya coba dilihat, berarti asersi masuk asersi klasifikasi. Nah, ini berarti masuk asersi klasifikasi. Saya singkat ya, klasifikasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya 2 Januari 2016, perusahaan mencatat biaya reparasi senilai 30 juta atas jasa reparasi yang ternyata sudah selesai diberikan pada 24 Desember 2015. Jadi seharusnya dicatatnya tahun berapa nih biaya reparasinya? Seharusnya biaya reparasinya dicatatnya 2015 ya, bukan 2016. Seharusnya dicatatnya di tahun 2015. Sehingga ini berpengaruh ke asersi cut off. Nah, yang nomor 3, poin 3, pada satu transaksi reparasi mesin, PTA memperoleh diskon senilai 10% dari total nilai transaksi 60 juta. Nah, jadi kira-kira ini ngaruh ke asersi mana? Kalau nilai perhitungan itu masuknya kalau kalau yang saldo masukkan valuation allocation ya. Kalau yang saldo, kalau yang transaksi masuknya ke akurasi. Nah, selanjutnya yang nomor 4, PTA baru menemukan bahwa ternyata klaim tagihan biaya reparasi sebesar 90 juta dari supervisor pabrik B ternyata adalah klaim palsu. Dan uang klaim tersebut masuk ke kantong pribadi supervisor tersebut. Jadi ada biaya reparasi 10 juta yang ternyata tidak pernah terjadi, tidak ada. Nah, berarti masuknya apa? Kalau yang saldo existence, tapi ini kan biaya ya, berarti transaksi, nanti maksudnya occurrence atau keterjadian dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi situasi-situasi yang berbeda ini akan mempengaruhi asersi yang berbeda. Jadi sehingga prosedurnya pun disesuaikan sesuai dengan tujuannya. Jadi nah ini ya contoh situasi-situasi yang harus diperhatikan, asersinya harus diperhatikan begitu. Baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait gambaran umum ya, proses audit. Sebelum kita membahas secara spesifik untuk tiap tahapan, kita akan membahas gambaran umum proses audit ya. Kita sudah membahas tentang asersi, tujuan audit umum secara keseluruhan, tujuan asersi. Selanjutnya kita akan memberikan gambaran audit itu ngapain aja, seperti itu. Oke, jadi gambaran sekilas saja ya terkait dengan gambaran ke audit itu ngapain saja. Baik, jika kita lihat ini ya, ada diagram ini ya, ada diagram audit. Jadi gambarannya itu kita bisa saya jelaskan sekilas ya. Pertama, melaksanakan prosedur penilaian risiko. Jadi gampang gini, ketika auditor memulai bisnis ngaudit, hal pertama dia lakukan adalah dia lihat perusahaannya. Dia pahami perusahaannya. Dia lihat, pahami secara mendetail perusahaan itu ngapain aja, kegiatan operasinya, bisnisnya itu apa saja. Setelah sudah paham bentuk kegiatan bisnisnya, dilihat orangnya itu seperti apa. Terus lihat orangnya seperti apa, jujur atau tidak. Terus dilihat punya SOP enggak, terus SOP diterapkan atau tidak. Nah, itu namanya prosedur penilaian risiko. Dia lihat, oh perusahaan ini sebenarnya oke, tetapi dia punya potensi masalah, punya risiko masalah, misalnya di aset tetapnya. Dia ini nggak pernah ngedepresiasi aset tetap karena dia nggak tahu depresiasi, bisa perusahaan kecil seperti itu. Nah, itu yang namanya prosedur penilaian risiko. Yang kedua, dia list nih segala jenis, perusahaan akan ngelist segala pemahaman dia tentang perusahaan. Setelah itu, setelah di list secara mendetail, langkah selanjutnya dia nilai resikonya. Terus setelah itu dipilih resiko salah saji yang material. Ini yang signifikan, yang besar pengaruhnya ke audit saya. Ini apa saja, masalah apa saja, itu di list. Ini namanya tahap 2, nilai resiko salah saji material. Ini gambaran umum ya. Yang ketiga, kalau sudah di list, terus direspon. Berarti saya sudah tahu nih perusahaan A kalau saya audit punya masalah 1, 2, 3. Berarti untuk memastikan saya pengen mengetahui apakah potensi resiko masalah benar-benar menjadi masalah atau tidak, berarti saya butuh cari bukti untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia buat prosedur, merencanakan prosedurnya apa saja dia lakukan untuk mengecek resiko tersebut. Nah, keempat,
melaksanakan audit berarti kan baru buat rencana nih nomor 3. Nah, berarti 4 melakukan ini paling lama di sini. Melaksanakan audit dan mengumpulkan bukti, ini cukup effortnya banyak di sini. Yang kelima, dia sudah dapat bukti dievaluasi. Ini kan dia ngecek nih, kayaknya perusahaan ini kemungkinannya aset tetapnya salahnya besar nih kemungkinannya. Jadi saya harus pakai 3 prosedur. Nah, nomor 4 dilakukan prosedur auditnya. Ngecek dokumen, ngitung, pokoknya dilakukan rencananya. Nomor 5 dilihat hasilnya. Oh, dari hasil saya ngecek ternyata emang sih perusahaan ini punya potensi besar salah catat aset. Tapi ternyata karena betulan akuntannya satu orang itu emang dia cermat dan telaten, akhirnya nilainya benar, nggak ada masalah. Atau jangan-jangan hanya ada masalah. Jadi evaluasi apakah ada salah saji atau tidak. Baru yang keenam, temuan-temuannya, kalau segala jenis temuan yang bersifat material dan juga hal seperti itu disampaikan ke auditor, disampaikan ke manajemen dan dewan komisaris sebagai pihak yang menjadi partner komunikasi auditor. Gitu. Itu gambaran versi umumnya. Nah, ini gambaran detailnya ya, gambaran detailnya apa saja yang harus diperhatikan. Saya kasih gambaran saja. Jadi pertama, ini di sini adalah kita membaca, kita ingin memahami perusahaannya itu macam apa sih, kayak gitu. Pokoknya di sini itu dipahami perusahaannya itu seperti apa, potensi masalahnya di mana saja, dia tuh perusahaan punya SOP enggak, punya internal kontrolnya bagus enggak, pengendalian internalnya gimana, orang-orangnya seperti apa, akun-akunnya itu seperti apa, ya seperti itu. Di sini perusahaan memahami auditor memahami perusahaan. Pokoknya kalau namanya ngaudit, itu perusahaan yang diaudit harus dipahami semua secara detail. Harus tahu perusahaan ini dapat duit dari mana, terus duit dari mana, yang nyatut siapa, setiap tahapan di mana, harus sangat detail. Begitu. Harus detail lah, bukan sangat banget ya, cukup detail lah. Begitu. Nah, kalau sudah paham tadi seperti saya sampaikan, kemudian penilaian resiko salah saji material. Nah, penilaian resiko salah saji material, nanti masalah resiko ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya strategi. Nah, jadi kalau sudah ditentukan resikonya, ini tadi saya sudah sebut tadi ya, ditentukan strategi auditnya gimana, responnya gimana, respon terhadap resikonya gimana. Ya, milih staff, audit staffing, milih staffnya butuh yang skilled, yang jago, atau yang biasa aja nggak apa, ujinya apa aja, kita butuh dokumen apa, nguji apa, seperti itu, kapan mengujinya, dan seberapa banyak pengujiannya. Nah, ini detailnya nanti kita akan bahas. Setiap tahapan ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi kalau sudah selanjutnya ini tahapan prosedur selanjutnya, detail-detail prosedurnya bagaimana. Terus kalau sudah prosedurnya sudah dilakukan, selanjutnya evaluasi. Tadi sudah melakukan prosedur, mengevaluasi hasil auditnya. Nah, terus kemudian hasil auditnya dikomunikasikan dalam bentuk laporan auditor, atau disampaikan ke komite audit, atau dikasihkan ke pihak-pihak lain yang relevan. Nah, itu gambaran umum, gambaran sekilas tahapan audit itu ngapain aja. Jadi audit itu nggak cuma ngecekin dokumen teman-teman, tapi dari awal tuh harus namanya pemahaman dulu nih. Ini cukup lama nih effortnya di sini, pemahaman perusahaannya, baru tahu perusahaannya itu ngapain, baru kita bilang audit. Itulah mengapa orang yang pernah melakukan audit itu cenderung ngerti perusahaan ya, karena kalau nggak ngerti perusahaan nggak bisa melakukan audit. Baik, oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di kelas online atau lewat jalur komunikasi yang sudah saya berikan. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.